Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di kandang. Tadi juga habis ngecek atau ngasih makan burung-burung itu ya, yang ada di kandang kotak, yang di atas nih, sama yang ada di kandang-kandang ternak saya ya. Jadi kita coba lagi sharing ya. Jadi kemarin teman kita ada yang bertanya ya, kita coba jawab teman-teman ya. Kita jawab sesuai pengalaman kita ya. Jadi tidak mengajari teman-teman ya. Kita saling melengkapi kekurangan kita ya. Jadi sesuai pengalaman yang sudah saya alami. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, kita bisa saling berbagi pengalaman itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu, jika betina poligami ada yang mabung gitu ya. Jadi misalkan contoh nih ya, kandang 5, betinanya ada 4, sebelumnya 5 gitu ya, 5, kemudian ada yang mabung 1, harus diapakan gitu ya. Mungkin kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu ya. Jadi biasanya kalau betina banyak ada yang mabung, biar dia cepat proses mabungnya atau tidak mengganggu betina yang lain, itu biasanya saya cabut teman-teman ya. Jadi saya tempatkan di kandang kotak biar dia fokus untuk proses mabung gitu ya. Jadi contohnya itu tadinya 5, ini kita kurangin 1 mabung ya kan. Jadi tinggal 4 nih teman-teman ya. 4 pada angrem semua nih. Tuh angrem di bawah itu kelihatan ya. Itu 1. Terus sama itu ya. 2, 3. Tuh. Ekornya kelihatan teman ya. 3, 4. Nah tuh, jadi penanganan saya seperti itu. Kalau memang kita ada waktu, tapi kalau misalkan saya belum ada waktu, ketika ada burung mabung ya sementara saya diemin ya, yang penting tidak mengganggu dulu gitu. Tapi nanti kemudian hari ketika saya ada waktu, biasanya saya cabut teman ya, saya pisahin lagi gitu di kandang kotak gitu seterusnya. Ketika kita lihat ada induk betina yang mulai rontok bulu atau dia nggak rontok tapi diem aja terus bulunya ngembang, itu biasanya mau mabung teman ya. Jadi daripada ganggu, kalau saya sih saya cabut gitu ya, gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain atau ada cara yang lebih efektif, silahkan sharing teman ya. Kita bantu teman kita kasih solusi ya. Barangkali bisa bermanfaat buat teman kita yang bertanya ataupun yang sedang nyimak dan mengalami masalah yang sama gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua, jika indukan stop produksi padahal tidak mabung gitu ya, perlu diapain gitu ya. Jadi perlu diperiksa teman ya, dicek dia berhenti produksinya kenapa. Itu yang pertama, kalau saya biasanya saya tangkap ya, baik jantannya maupun betinanya kita tangkap, kita periksa apakah dia yang lemah atau tidak gitu ya. Biasanya di dalam di badannya si burung itu biasanya lemah itu di bagian perut ya. Kalau udah di bagian perut dekat dubur, dia udah tebal, biasanya dia nggak mau bertelur atau nggak mau produksi ya, gitu teman ya. Itu yang pertama. Kalau misalkan lemak, itu kalau saya juga saya cabut dua-duanya. Misalkan dua-duanya lemak, dua-duanya kita ambil, kita tempatkan di kandang kotak, kita jemur ya, kita jemur, pola pakannya kita atur, pagi sorenya kita jatah untuk makannya, jangkrik ataupun kroto ataupun cacing kita atur ya. Jadi jangan dicor, biar dia lemaknya tidak nambah, dan supaya
lemaknya itu bisa berkurang. Selain pola pakan, kita jemur gitu ya, tiap hari kita jemur paling enggak di jam-jam 8 sampai jam 10 seperti itu ya, atau jam 8 sampai jam 11. Panas matahari itu bagus ya, itu untuk ngilangin lemak ya. Tapi biasanya kalau saya jemur itu nggak sampai 3 jam, nggak, hanya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya. Melihat kondisi si burung juga mangap atau enggak ya. Kalau udah mulai mangap kita tarik gitu ya, kita angin-anginkan gitu. Itu yang pertama, pola pakan sama jemur. Yang kedua, kita periksa atau kita cek dia berhenti produksinya. Setelah kita cek tidak lemak dua-duanya, itu kemungkinan memasuki proses mabung teman-teman ya. Jadi sebelumnya produksi nelur terus netes, kok tiba-tiba nggak mau nelur gitu ya, itu bisa juga karena dua-duanya mau memasuki masa mabung. Jadi kalau untuk kasus seperti itu bisa didiamkan, nggak usah ditangkap di dalam kandang kotak. Kalau saya juga biarkan saja, hanya saja saya kasih hanya jangkrik di situ ya. Saya masukin jangkrik itu, terus juga nggak terlalu banyak juga, cuma secukupnya gitu. Saya rata-rata ngasihnya itu kalau dia nggak misalkan nggak punya anak ya, paling sekitar 30-an jangkrik ya, atau 40 jangkrik, tergantung ukuran jangkriknya. Kadang kan kalau beli jangkrik itu nggak tentu ya ukurannya. Ada, kita dapat misalkan beli sekarung itu kadang-kadang ukurannya kecil-kecil, kadang ukurannya besar-besar seperti itu ya. Nah itu tergantung teman-teman kondisikan dia itu dapat jangkriknya kecil atau besar gitu teman-teman ya. Jadi itu pertanyaan kedua teman-teman ya, udah kita jawab, itu sesuai ya apa yang sudah saya alami. Kalau teman-teman ada pengalaman lain silahkan sharing teman-teman ya. Saya ucapin banyak terima kasih yang sudah komen positif, dan kita coba jawab, kita saling melengkapi ya, tidak mengajari teman-teman ya apa yang jadi kekurangan kita. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.